Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, salah satu rumah Allah di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan juga penuh itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Alhamdulillah. Sebelum mungkin kita masuk ke materi kita tentang Sirah Nabawiyah, sedikit Al-Fakir ingin berbagi tentang bagaimana awalnya puasa Ramadan diwajibkan untuk kaum muslimin atau para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita tahu syariat Islam datang kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Dan awal-awal periode Mekah, Nabi SAW belum diwajibkan sholat 5 waktu. Diwajibkan bertauhid, warrujza fahjur, seperti yang pernah kita sebutkan, tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala. Akan tetapi sholat itu sendiri belum 5 waktu. Ketika itu sholat baru 2 rakaat. Sholatul lail wan nahar mathna mathna, sholat di malam dan siang 2 rakaat. Kemudian turun kewajiban sholat malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Maka ini baru diwajibkan untuk Nabi SAW sholat malam. Belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Berlalulah 10 tahun kenabian Nabi berdakwah. Ya, pada tahun kurang lebih 11 atau 12 kenabian terjadi yang namanya Isra dan Mi'raj. Di kalangan para ulama berselisih pendapat 1 tahun sebelum hijrah atau 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ada kemungkinan 11, ada kemungkinan 13 ya. Atau enggak 12, ada kemungkinan juga 9. Adapun tanggalnya tidak ada yang secara pasti memastikan 27 Rajab atau kapan. Di Isra Mi'raj lah diwajibkan yang namanya kewajiban sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW mengajarkan ya, ini fajar sidik. Dari sinilah waktu sholat subuh sampai tulu'us syams, ya, terbitnya matahari. Waktu sholat zuhur dari matahari tengah kepala kita bergeser sedikit, namanya zawal. Zawal bergeser sedikit. Jadi kalau tengah kepala kita bayangan sama dengan suatu benda. Bergeser sedikit sudah masuk waktu zuhur. Sampai bayangan itu setinggi satu benda. Itulah waktu asar. Ya. Jadi kalau bayangan kita 160, 170 sama bayangan dengan kita, itu sudah selesai waktu zuhur, masuk waktu asar. Waktu asar dari bayangan itu kemudian 1 kali kita sampai 2 kali kita. Artinya ada waktu makruh Pak sholat asar. Itulah waktu menjelang maghrib. Ya, Nabi pernah katakan tilka sholatul munafik. Itulah sholat yang munafik. Yajlisu yanzuru ila syamsi. Dia duduk-duduk melihat matahari. Hatta idza kanat an taghrub, sampai dia mau tenggelam, qama fa naqara arba'an. Dia bangun naqara. Naqara itu mematuk 4 kali. Ya, cepat sekali. Artinya diakhirkan sholat asarnya sampai di akhir waktu, itu pun cuman mematuk 4 kali. Ya, itulah sholatnya orang-orang munafik. Maka itu waktu yang makruh. Kalaupun kita ada pekerjaan atau kondisi ya, kita akhirkan tapi bukan karena sengaja, insya Allah tidak masalah. Ya, sekali-sekali mengerjakan yang makruh tidak masalah. Kemudian waktu maghrib dari matahari terbenam sampai murni gelap. Artinya gelapnya sudah betul-betul gelap, sudah selesai waktu maghrib, masuk waktu isya. Waktu isya ada 2 pendapat. Sebagian mengatakan sampai pertengahan malam. Pertengahan malam sudah selesai waktu isya, sebagian mengatakan sampai fajar subuh. Ya, kita ambil pendapat yang hati-hati, sampai tengah malam jangan sampai kita belum tunaikan sholat isya. Kalaupun ada situasi kondisi kita harus tunaikan setelah setengah malam, maka itu insya Allah dimaafkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Kemudian baru turun yang namanya syariat puasa. Awalnya sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Dulu hari Asyura, hari 10 Muharram, adalah hari yang biasa kaum kafir Quraisy berpuasa pada masa jahiliyah.
Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut berpuasa Asyura. Falamma qadimal Madinah shamahu, sampai beliau pindah ke Madinah masih berpuasa Asyura, wa amara bisiyamihi, dan beliau memerintahkan untuk puasa Asyura. Artinya dulu diwajibkan puasa Asyura ini, Pak. Ya. Maka orang-orang kafir Quraisy jahiliyah memuliakan hari 10 Asyura, ini diambil dari tradisinya Yahudi. Kenapa? Yahudi mengatakan ini hari Musa diselamatkan dari kejarannya Fir'aun. Ini hari kapalnya Nabi Nuh berlabuh, ya. Dan banyak kejadian-kejadian besar terjadi pada 10 Muharram. Maka mereka pun merayakan, kalau mau dibilang merayakan, Pak, ya, hari ini dengan apa? Dengan berpuasa. Ya. Jadi berbeda dengan anggapan sebagian orang. Merayakan itu dengan makan-makan, minum-minum. Ternyata kalau syariat Islam enggak, Pak. Kalau boleh dikatakan merayakan malah dengan berpuasa. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Dzalikal yaum wulidtu fihi. Itu adalah hari saya dilahirkan. Makanya saya senang puasa. Kata para ulama, di sini ada makna yang sangat tipis, yang sangat detail. Kalau mau dibilang rayain hari lahir Nabi, Pak, bukan makan-makan, minum-minum, merayakan. Malah apa Nabi? Berpuasa, nggak makan, nggak minum. Ya, itu tentu kalau mau dikatakan merayakan gitu, Pak, ya. Intinya 10 Muharram ini banyak nikmat Allah yang turun ya kepada nabi-nabi sebelumnya, maka orang-orang Yahudi pun berpuasa. Nabi melihat hal ini, nahnu ahaqqu minhum bisiyami, kita lebih berhak daripada mereka untuk berpuasa pada hari ini, ya. Maka ketika Nabi berpuasa selama beberapa tahun gitu kan, disarankan oleh para sahabat, wahai Rasul, ya, orang Yahudi juga berpuasa pada hari ini, ya, seakan-akan tidak mau terjadi tasyabbuh, keserupaan, ya. Maka kata Nabi, lau ishtu ilal qadimah la asumut tasi'ah, kalau seandainya saya hidup sampai tahun depan, saya puasa yang 9 juga. Bahkan para ulama berselisih, apa maksudnya Nabi akan berpuasa yang 9 itu? Apakah 9 plus 10? Atau 9 saja 10 ditinggalkan? Ya? Atau bahkan 9, 10 plus 11? Ya? Jadi diperselisihkan. Makanya boleh puasa 10 saja, berdasarkan bertahun-tahun Nabi puasa, atau bisa 9 plus 10. Kalau 9 saja ini riskan. Pendapat yang mengatakan 9 saja itu riskan. Ya, karena Nabi belum pernah melakukannya gitu kan. Kalaupun Nabi lakukan bagaimana nih? 9 saja atau 9 plus 10. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan 9 saja. Ya. Intinya hari Asyura ini dimuliakan oleh kaum muslimin dan mereka menganggapnya sebagai wajib. Bahkan anak-anak disebutkan mereka membuatkan semacam mainan seperti itu sampai akhir hari dari 10 Muharram Asyura ini agar anak-anak pun tetap berpuasa hari Asyura. Ya. Falamma nazala Ramadan, ketika turun syariat Ramadan, kurang lebih tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah hijrah, ya. Kana man syaa shamahu wa man syaa la yasumuhu. Siapa yang mau puasa Asyura tetap silahkan, siapa yang tidak mau boleh meninggalkan karena sudah turun bulan Ramadan, ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata puasa Ramadan pun tidak langsung diwajibkan harus berpuasa. Pertama-tama turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, dituliskan bagi kalian berpuasa. Jadi lafaznya atau redaksinya belum tegas, berpuasalah belum. Telah dituliskan bagi kalian berpuasa sebagaimana dituliskan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya seakan-akan Allah ini ingin membujuk rayu kaum muslimin karena syariat puasa ini terus terang syariat yang lumayan berat. Allah ingin menjelaskan bukan kalian saja yang berpuasa, dulu umat-umat sebelum kalian juga berpuasa. Kita tahu ya kisah yang masyhur Musa alaihissalam ketika dipanggil sama Allah di Bukit Tur, Musa itu diwajibkan oleh Allah selama 30 hari, paginya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Mensucikan diri luar biasa baru bisa ngomong sama Allah Azza wa Jalla. Hari ke-30 Musa merasa aroma mulutnya sudah berubah. Dia ambil kayu arak, Pak. Arak itu bukan yang minuman, nah, istilahnya aja kayu arak, pohon arak gitu, Pak. Ya, mungkin pohonnya beda dengan pohon di Indonesia. Dia ambil kayu arak, dia serut, digigit, kemudian dia bersiwak. Kenapa? Karena aroma mulutnya sudah berubah. Allah Azza wa Jalla tegur. Apa yang kamu lakukan, wahai Musa? Kata Musa alaihissalam, aroma mulut saya berubah. Saya khawatir mengganggu ketika berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, ala tadri ya Musa, la khalufu famis saim atyabu indi min rihil misik. Kamu nggak tahu, wahai Musa,
bau mulut orang berpuasa lebih wangi aromanya di sisiku dibanding kasturi. Maka Musa diwajibkan 10 hari lagi Pak berpuasa dan qiyamul lail. Ya, itulah firman Allah, ya, wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Sebenarnya 30, tambah 10 40. Kaumnya bingung, katanya Musa 30 hari mau balik ke kita. Akhirnya Samiri bikin anak sapi dari emas. Mereka pun mengatakan, hada ilahu Musa, hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Tapi Musa lupa. Sudah 40 malam nggak turun pada kita. Maka Bani Israel pun menyembah berhala karena Musa telat pulang kepada mereka. Intinya, syariat puasa sudah ada dari zaman Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya sudah ada syariat puasa. Maka ketika Allah fardukan bagi umat ini, Pak, Allah juga ingatkan, ini bukan kalian yang pertama. Saudara-saudara kita dari kalangan para nabi dan rasul, umat-umat mereka juga sudah kerjakan. Ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Allah bujuk lagi. Allah katakan apa? Beberapa hari saja yang terhitung. Gak lama puasa itu, ayyaman ma'dudat. Beberapa hari saja yang terhitung. Itu pun faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin. Siapa yang sakit atau safar, berbuka dia silakan diganti pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan siapa yang sulit berpuasa silakan kasih makan orang miskin. Maka diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa, ya, ketika Allah turunkan siapa yang sulit berpuasa kasih makan fidyah orang miskin, kana man arada an yuftir wa yaftadi hatta nazalatil ayatul lati ba'daha fanasakhatha. Maka siapa mau berbuka puasa, enggak puasa Ramadan, dia harus bayar fidyah. Ya, maka ada sahabat dia fidyah Pak, 30 orang miskin dikasih makan. Dia nggak puasa 30 hari Ramadan. Ya. Karena ayatnya waktu itu masih takhir, masih boleh pilih. Ya. Siapa yang berat, silakan dia fidyah kasih makan orang miskin. Maka ada di antara kami, kata Salamah bin Aqwa, dia nggak mau puasa. Udah saya buka puasa aja. Ya, kasih makan 30 orang miskin. Ya. Nah, seperti itu. Jadi masih sangat longgar gitu ya kewajibannya pada awal-awal Islam. Ya. Maka ketika itu, ya, selama 1 tahun berlangsung seperti itu, ya kurang lebih, kemudian turunlah firman Allah pada ayat berikutnya, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan turun di dalamnya Al-Qur'an sebagai hidayah bagi manusia dan penjelasan antara kebenaran dan juga kebatilan. Al-Furqan, penjelas antara kebenaran dan kebatilan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Nah, itu sudah wajib tuh. Falyasumhu. Hendaknya dia berpuasa atau wajib bagi dia berpuasa. Maka dengan ayat ini tidak boleh lagi orang memilih. Para sahabat udah nggak boleh lagi milih. Siapa yang mau puasa silakan puasa, siapa yang nggak mau puasa silakan kasih makan orang miskin, sudah tidak berlaku. Ketika ayat ini turun, falyasumhu, ya, maka wajiblah bagi semua sahabat untuk berpuasa bulan Ramadan. Adapun ayat itu, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, siapa yang berat maka dia boleh kasih orang miskin, tetap berlaku, tidak dinasak seluruhnya. Berlaku untuk siapa? Perempuan hamil dan menyusui. Orang tua yang sudah sulit untuk berpuasa. Yang terakhir, orang yang sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Orang-orang ini, ya, pendapat yang lebih tepat tidak perlu mengqadha. Kalau mereka berbuka tidak perlu mengqadha, hanya harus bayar fidyah saja. Itu sebagai keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ada orang mahnya kronis, nggak bisa nggak makan, dia udah coba puasa, waduh, naik itunya, asam lambungnya naik. Akhirnya dokter vonis kamu nggak bisa puasa. Ya sudah, kalau seperti itu dia bayar fidyah. Dia kasih makan 1 orang miskin atas 1 hari dia tidak berpuasa. Ya, itu pun makanannya harus makanan yang biasa dia makan. Artinya bukan hanya lauknya makanan pokok plus lauk. Ya, makanya ada orang-orang buka program. Nah, nanti mereka yang menyalurkan baik nasi kotak di dalamnya sudah nasi dengan lauk. Itu fidyah. Ya, beda dengan zakat fitri. Maka ketika ini turun, ya falyasumhu. Hendaknya wajiblah bagi dia berpuasa. Seakan-akan orang berpendapat kalau sakit dan safar gimana? Allah ulang lagi. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tetap orang kalau sakit, dia safar, dia boleh mengganti pada hari yang lainnya.
Kemudian Allah tutup ayat ini dengan penjelasan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan bagi kalian. Allah tidak inginkan kesulitan bagi kita. Ya. Jadi lihat bagaimana Allah wajibkan berpuasa itu bujukan-bujukannya, ya, satu bujukan demi bujukan lainnya untuk meringankan syariat puasa. Karena memang puasa ini berat, Pak. Ya, kita harus tinggalkan sesuatu yang halal. Makan, minum halal kan nggak boleh sampai kita terbenam matahari. Ini sebuah syariat yang memang berat buat jiwa kita. Maka Allah pun mensyariatkannya dengan kata-kata yang sangat halus. Ujungnya Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan bagi kalian, Allah tidak inginkan kesulitan. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangan. Maksudnya apa? Puasanya harus sempurna, 29 atau 30. Walitukmilul iddat, sempurnakan. Ya, wajib puasa tapi cuma 1-2 hari nggak bisa. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Baik 29 atau 30. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian membesarkan Allah, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Ala ma hadakum, atas petunjuk yang diwajibkan bagi kalian, la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Dengan turunnya ayat ini, maka puasa menjadi wajib bagi kaum muslimin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, uniknya ya antara ayat puasa ya dengan ayat puasa berikutnya itu Allah Subhanahu wa taala selipkan sebuah ayat. Ayatnya berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambamu bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, maka katakanlah aku ini dekat. Ya. Umumnya kalau Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang kepadamu wahai Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi biasanya kalau mereka bertanya kepadamu, jawabannya itu dari Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit kepadamu wahai Muhammad. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi biasanya Pak, gaya bahasanya itu seperti itu. Mereka bertanyamu tentang sesuatu, katakan wahai Muhammad, jawabannya seperti ini. Mereka bertanya padamu tentang sesuatu, katakan wahai Muhammad, jawabannya seperti ini. Biasanya gaya bahasanya seperti itu. Khusus untuk mengenai Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, gak ada qulnya, Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya padamu wahai Muhammad tentangku. Tidak ada Allah katakan wahai Muhammad, aku dekat. Langsung Allah yang jawab, fa inni qarib, aku dekat. Ya, aku dekat, Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kalau dia berdoa kepadaku. Ya, falyastajibu li, maka penuhilah perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk. Artinya, kenapa diselipkan ayat mengenai Allah dekat, Allah mengabulkan doa kita apabila kita berdoa? Kata para ulama, karena doanya orang puasa dan kondisi orang puasa lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat kepada ijabahnya Allah. Ya, maka diselipkan. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Menarik, idza da'ani, kalau mereka doa kepadaku. Ternyata banyak kaum muslimin gak pede doa sama Allah. Dia datang ke kuburan fulan, lakukan tawassul. Kalau saya langsung, aduh, saya banyak dosa. Padahal Allah katakan, idza da'ani, kalau dia langsung padaku saya penuhi. Orang nggak pede ya, dia tawassul dengan orang yang sudah meninggal, dia tawassul dengan guru-gurunya yang sudah wafat, ya, menganggap itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Padahal Allah sudah katakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya penuhi doa orang yang berdoa kalau dia berdoa betul-betul kepadaku. Falyastajibu li, maka penuhilah perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk, ya. Kemudian setelah 2 ayat ini Allah masih melanjutkan ayat yang konteksnya tentang puasa. Ayat itu berbunyi, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa untuk berhubungan dengan pasangan kalian. Kenapa ayat ini turun? Ya, ternyata pada awal puasa, ya,
Orang yang berpuasa itu diwajibkan berpuasa seperti puasanya orang-orang terdahulu, Pak. Orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani berpuasanya seperti ini. Gimana puasanya? Kalau sudah azan maghrib, boleh makan minum sampai dia tidur. Kalau dia sudah tidur, tidak boleh lagi makan dan minum, tidak boleh lagi berhubungan dengan istri sampai kemudian maghrib berikutnya. Makanya nggak ada makan sahur dulu, ya. Jadi ahli kitab itu nggak ada makan sahur, dan awalnya kaum muslimin diwajibkan berpuasa seperti itu. Berat nggak kira-kira, Pak? Cuman abis maghrib, barangkali abis isya kita udah tepar gitu kan, udah tidur jam 9, jam 10 udah tidur, nggak boleh lagi makan minum sampai kemudian maghrib berikutnya. Sangat berat ini. Belum disyariatkan yang namanya makan sahur, ya. Maka diriwayatkan dari Barra, ya, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar, apabila sudah berpuasa kemudian datang waktu iftar, ya, fanama qabla ay yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsiya. Dia tidur sebelum buka puasa. Dia tidur sebelum berbuka puasa. Lam ya'kul, dia nggak makan malam itu sampai harinya, sampai masuk masa atau sore hari berikutnya, artinya maghrib berikutnya. Ya, kalau dia tertidur gitu ya, udah buka puasa lagi masih cari-cari makanan, cari-cari takjil gitu, ternyata tertidur, itu nggak boleh, Pak, makan sampai kemudian maghrib berikutnya. Ya, luar biasa beratnya. Ya, wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari, ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah al-Ansari. Karena sha'iman falamma hadaral iftar ata imra'atahu. Dia berpuasa, udah masuk waktu berbuka, dia datang sama istrinya. Dia bilang, "Indaki ta'am, kamu punya makanan?" Ya, istrinya mengatakan, "La, walakin antalik fa'atlubu laka." Sekarang lagi nggak ada, tapi sebentar ya, saya mau keluar dulu, saya cari makanan buat kamu. Buat si Qais bin Sirmah, ya. Oh, ya udah, silakan keluar dia. Wa kana yaumahu ya'mal. Ya, padahal dia siang harinya kerja keras. Nampaknya Qais bin Sirmah ini kerja lapangan gitu, Pak, ya, bukan kerja kantoran. Ya. Maka karena dia harinya kerjanya keras, ghalabathu ainahu, dia dikalahkan oleh kedua matanya, alias tidur dia, Pak. Belum buka puasa, istrinya masih cari iftar, takjilan gitu kan. Dia karena kerja keras, ghalabathu ainahu, dikalahkan oleh matanya, tidur dia. Tidur, ya. Faja'athu imra'atahu, istrinya pun pulang, falamma ra'athu qalat, ketika istri lihat suaminya udah tidur, dia mengatakan, khaibatan lak, celaka kamu, rugi kamu. Ya, mau gimana lagi, syariatnya begitu. Istri, aduh rugi deh, nggak buka puasa gitu kan. Ya sudah, dijalanin tuh sama Qais bin Sirmah al-Ansari. Besoknya kerja lagi keras. Falamma intasafan nahar, ghusyiya alaihi, tengah hari Qais bin Sirmah pingsan. Gak kuat, gimana kuat, Pak? Ya kan, apalagi dulu padang pasir, panas kan luar biasa, gak ada AC. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini pun, kasus ini pun dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah firman Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian malam berpuasa berhubungan dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Ya, sampai Allah turunkan wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang yang namanya garis putih dari garis hitam. Maksudnya adalah fajar, ya. Maka di situ boleh makan. Alhamdulillah. Maka kata periwayat hadis, fafarihu biha farhan syadidan. Maka orang pun senang luar biasa, Pak. Diringankan sampai seperti itu, mereka senang. Ya, siapa yang kuat, Pak, seperti itu? Puasa, buka puasa hanya waktunya sedikit kan? Bangun lagi malam gak bisa lah minum air seteguk, 2 teguk, harus puasa lagi besoknya. Maka Qais bin Sirmah al-Ansari pingsan. Ya, pingsan. Maka diturunkanlah makan dan minumlah kalian sampai kemudian datang waktu fajar. Ya. Maka kemudian juga disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-faslu baina siyamana wa siyam ahlil kitab aklatus sahur. Beda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab apa? Makan sahur.
Mereka dulu saya nggak ngebayangin Pak gimana beratnya ya. Mereka nggak ada makan sahur terus berpuasa seperti itu. Adapun dalam Islam, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ya harus makan sahur. Ya, bahkan ada satu hadis yang mengatakan, madama ummati bi khairin, senantiasa umatku dalam kebaikan, ma'ajjalul fitr wa akharas sahur. Selama mereka mengakhirkan yang namanya menyegerakan yang namanya buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Ya, kenapa? Ternyata dalam menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur menyelisihi ahli kitab. Jadi ciri khas umat Islam, ya. Ahli kitab nggak mau buka puasa sampai malam betul-betul gelap. Bintang kelihatan baru mereka buka puasa. Kenapa? Jaga-jaga. Kalau kita enggak, ya. Sudah tenggelam matahari, kalau ini garis ufuk gitu ya. Tenggelam matahari, udah saatnya berbuka puasa. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau misalkan bangunannya seperti dulu Pak ya, rata gitu, kita melihat matahari kira-kira sudah tenggelam. Ya. Maka untuk penduduk yang di sini nih, itu sudah waktu berbuka. Kalau seandainya ada gedung tinggi, dia dari atas lantai 30 dia masih lihat matahari, dia belum berbuka di sini sudah berhak untuk berbuka. Kenapa? Karena matahari sudah tenggelam menurut pandangan dia. Kan gitu kan? Kan yang jadi patokan itu kan muadzin ngelihat tanda-tanda alam. Jam ini kan baru-baru aja Pak ya jam. Dulunya kan muadzin lihat tanda-tanda alam. Pandangan mata dia dari kotaknya dia itu sudah tenggelam matahari. Ya, sudah tidak ada bola mataharinya itu, maka dia sudah boleh mengumandangkan adzan, gitu kan? Nah kalau sekarang tentu sudah ada teknologi ya, kita sudah tahu misalkan garis pantai, matahari tenggelam, sudah boleh adzan. Tapi itu sampai seperti itunya ulama mengatakan. Yang di atas nih lantai 30, Burj Khalifa misalkan di Dubai ya, tinggi gitu, dari atas dia masih lihat. Barangkali kan bumi bulat, dia masih lihat dari sini. Dia belum boleh buka, yang di bawah sudah boleh buka. Ya, nah itulah kemudahan dalam Islam. Adapun sahur diakhirkan sampai menjelang adzan. Kalau dulu kan adzan ada 2 ya. Adzan kurang lebih 10 menit sebelum waktu subuh yang benar, kemudian ada adzan subuh yang benarnya. Kalau di Ulul Albab masih 1 Pak ya. Masih 1 ya. Sebagian masjid kalau nggak salah Roja mengamalkan ya. Masjid yang di sana itu Al-Barkah kalau nggak salah mengamalkan. Intinya mereka kalau sudah dengar adzannya Bilal, ya itu mereka udah siap-siap. Artinya masih boleh makan, itu bukan waktu imsak, tapi mereka sudah bersiap-siap. Artinya makan udah segera habiskan. Adzan Ibnu Umi Maktum selesai, udah nggak boleh makan lagi. Ya, ada sebagian keringanan, ya kalau seandainya gelas masih ada di tangan, Umar bin Khattab pernah melakukan itu, Nabi katakan sama Umar bin Khattab, ishrab hani'an, ya minum dengan tenang wahai Umar, ya. Maka nggak masalah kalau seandainya ada suapan di mulut gitu, telan, teguk 1 kali nggak masalah, ya. Tapi nggak boleh tambah lagi, tanggung gitu ya, jangan. Ya, itu adalah melanggar ya. Nah itu keringanan aja seperti itu. Nah intinya itu adalah marahil atau fase-fase di mana Allah Azza wa Jalla kemudian meringankan puasa ini, ingin mewajibkan puasa bagi umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala malah merayu atau membujuk kita dengan aneka macam bujukan. Pertama, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini diwajibkan dulu sama umat sebelum kalian. Maka jangan heran kalau diwajibkan kepada kalian. Ya. Kemudian ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja yang terhitung, ya. Kemudian yang safar atau sakit silakan berbuka mengganti di hari lain. Ya, awalnya bahkan boleh berbuka, dia kasih makan fakir miskin, gak wajib puasa. Maka ada sahabat yang 30 hari nggak puasa, 30 hari dia bayar fidyah. Kemudian baru faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kalau siapa melihat bulan, udah sekarang sudah wajib bagi kalian berpuasa. Tapi Allah tegaskan lagi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan, Allah tidak inginkan kesulitan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, dan itu pun kalau kalian berpuasa, fa inni qarib, saya dekat pada kalian. Ya, saya jadi dekat pada kalian dan agar kalian itu kemudian bersyukur. Awalnya berpuasa harus full sampai kemudian turun uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian malam puasa mendatangi istri-istri kalian. Maka makan dan minumlah sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam daripada waktu fajar, ya. Barulah disyariatkan yang namanya sahur, ya.
Kata Nabi SAW juga, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena makan sahur itu ada berkah. Bagaimana makan yang sedikit menjadikan kita kuat sepanjang hari, menahan lapar dan dahaga. Itulah berkahnya makan sahur. Bahkan Nabi kalau nggak ada apa-apa, Nabi hanya teguk air. Ya, kadang kurma, kadang hanya teguk air saja. Ya, sangat ditekankan makan sahur ini. Kemudian mungkin kita bahas sedikit daripada fadilah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Apabila telah datang malam pertama dari bulan Ramadan, nada munadin minas sama, akan menyeru penyeru dari langit. Ya baghiyal khair aksir, wahai yang menginginkan kebaikan, ayo perbanyak kebaikan. Wa ya baghiyash syarr, dan ada yang menyeru, wahai yang ingin keburukan, yang biasa melakukan keburukan, amsik, tahanlah dari kalian melakukan keburukan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga. Apa maksudnya dibukakan pintu surga? Amal soleh kita mudah untuk diterima Allah. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tughlaqu abwabul nar, dan dikunci pintu-pintu neraka, ya. Wasufidatus syayatin, wasufidat asyayatin, dan dibelenggu yang namanya setan-setan. Pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, artinya godaan untuk melakukan dosa dan maksiat semakin rendah pada bulan Ramadan. Ada satu riwayat menjelaskan yang dimaksud dibelenggu setan-setan adalah sufidat maradatus syayatin. Yang dibelenggu adalah setan-setan yang nakal, yang keras-keras. Itulah mereka yang dibelenggu, bukan semua setan. Sufidatus maradatus syayatin artinya setan-setan yang keras, itulah yang dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ada pertanyaan, kok bisa bulan Ramadan masih ada yang kesurupan? Ya bisa saja gitu kan, karena yang dibelenggu adalah setan-setan yang pemimpin-pemimpinnya seperti itu. Anak-anak buahnya masih ada. Dan selain syaitan, Pak, yang mengganggu kita ini ada yang namanya an-nafsu, yaitu nafsu kita, jiwa kita sendiri yang ada di badan kita ini. Ada seorang ulama mengibaratkan seperti orang yang kecanduan. Awalnya orang itu harus tawarkan kepada dia obat itu. Ayo beli obat saya, nanti kalau beli obat ini tenang. Awalnya dia nggak mau, dia coba-coba, bener kan? Coba-coba. Kedua kali masih didatengin, 3 kali masih didatengin. Berikutnya bukan dia yang datengin, orang ini yang sudah kecanduan, dia mendatangi orang yang menjual obat-obat terlarang itu. Itulah konsep kecanduan kan seperti itu. Awal berbuat maksiat bisikin setan. Kedua kali, ketiga kali, berikutnya sudah jiwa kita sendiri yang buruk. Jangan salahin setan lagi. Jiwa kita yang demikian buruk, pada bulan Ramadan pun kita tergoda untuk melakukan hal-hal semacam itu. Maka ini adalah kesempatan, karena pemimpin-pemimpin syaitan adalah dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Wasufidatis syayatin. Fihi lailatul qadar, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Faman haramaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan itu atau malam itu, dia telah diharamkan dari kebaikan yang besar. Beberapa amalan bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Tentunya yang pertama, kita berpuasa pada siang hari bulan Ramadan. Dan ancaman yang keras bagi orang-orang yang tidak berpuasa pada siang hari Ramadan. Allah mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa berpuasa pada siang hari Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, di antaranya juga banyak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ini bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dulu malaikat Jibril, Pak, bulan Ramadan datang kepada Nabi SAW. Murajaah satu Quran penuh yang sudah diturunkan sepanjang hidup beliau. Pada tahun terakhir beliau wafat, Jibril alaihissalam murajaah 2 kali khatam sama Nabi SAW. Apa saja yang sudah turun, Nabi bacakan, Jibril membenarkan, dan murajaah lah intinya antara Nabi SAW dengan Jibril alaihissalam. Maka ini kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW ajwadu minar rihil mursalah. Beliau itu lebih dermawan dari angin yang bertiup. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ini juga bulan infak dan
infak sedekah, infak untuk berbuka puasa, infak untuk jalan-jalan kebaikan yang lain, kesempatan juga pada bulan Ramadan, ya. Dan juga ini adalah bulan untuk kita berdoa, karena doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya juga lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailah. Allah itu sudah wajibkan tiap malam saya akan merdekakan sebagian hambaku dari api neraka. Ya, maka salah satu doa kita, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, selamatkan, bebaskan leher-leher kami dari api neraka. Itu salah satu doa yang kita panjatkan pada malam-malam bulan Ramadan. Dan tiap malam begitu. Fulan malam ini Allah bebaskan dari neraka. 30 hari seperti itu. Bukan hanya 10 hari yang terakhir, ya. Jadi penuh 30 hari Allah Subhanahu wa taala lakukan itu. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita sambil menunggu berbuka, bersiap-siap, kita bisa memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada yang ditanyakan terkait Ramadan, buka puasa, atau fikih-fikih berpuasa, silahkan. Cukup ya? Cukup jelas tampaknya. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan, dapat kita dakwahkan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datangnya dari khilafan kita. Kita istighfar dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.